Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung kepada pembahasan mimpi-mimpi yang dialami oleh Sayyid Muhammad Qasim bin Abdul Karim itu adalah al-mubasyirat. Dan al-mubasyirat itu adalah sesuatu yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi, An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innar risalata wan nubuwata. Sesungguhnya risalah dan nubuah itu kodin kotoat, sungguh telah terputus. Fala rasula ba'di wala nabiya. Maka tidak ada lagi rasul, tidak ada lagi nabi setelahku, kata Rasul nih. Qala berkata sahabat, pasakko maka memberatkan. Dalika hal demikian itu, hal yang demikian itu alan nasi untuk umat manusia. Artinya, ketika Kangjeng Rasul menyampaikan bahwasanya risalah dan nubuah itu sudah terputus, tidak ada lagi Rasul dan Nabi setelahnya, maka di situ para sahabat timbul rasa khawatir. Sampai-sampai salah satu sahabat berkata, ya Rasul, perkara ini tuh akan memberatkan umat manusia. Bagaimana nanti umat akhir zaman kalau memang sudah tidak ada lagi risalah, sudah tidak ada lagi nubuah. Nah, seperti itu kan. Kemudian Pakola berkata Kangjeng Rasul, walakinil mubasyirat. Walakinil mubasyirat, tetapi nanti ada al-mubasyirat. Artinya, ketika para sahabat timbul rasa khawatir dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, di situ Kangjeng Rasul menenangkan dengan berkata, jangan khawatir. Kalaupun memang risalah dan nubuah itu sudah terputus, nanti ada yang namanya al-mubasyirat. Berarti kan, kedudukan al-mubasyirat itu sebagai pengganti setelah terputusnya risalah dan nubuah. Begitu teman-teman ya. Ini mafhumnya nih. Jadi kita sebagai umat Islam tidak bisa menganggap sepele dengan al-mubasyirat gitu. Nah, Kangjeng Rasul kan tidak berkata, walakinil profesor, jangan khawatir nanti setelah ini ada profesor. Enggak kok. Walakinil asatid, jangan khawatir nanti setelah ini ada ustadz-ustadz. Enggak juga kok. Walakinil ulama bahkan ya. Jangan khawatir setelah ini nanti ada para ulama, enggak juga kok. Tapi walakinil mubasyirat, jangan khawatir kalaupun risalah dan nubuah sudah terputus, nanti ada al-mubasyirat. Nah, seperti itu teman-teman ya. Berarti kan luar biasa ya kedudukan al-mubasyirat ya. Dikatakan sebagai pengganti setelah terputusnya risalah dan nubuah. Kemudian, qalu ya Rasulullah wa mal mubasyirat. Para sahabat berkata, apa yang dimaksud dengan al-mubasyirat ya Rasul? Qala ru'ya rajuli al-muslimi. Mubasyirat itu adalah mimpi seorang lelaki yang muslim. Wahia juju'un min ajajain nubuwah. Dan mimpi itu termasuk bagian daripada juz-juz kenabian. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Nah, jadi yang namanya al-mubasyirat itu adalah mimpi yang dialami oleh seorang lelaki yang muslim ya. Nah, sebagaimana halnya yang dialami oleh mimpi-mimpi Sayyid Muhammad Qasim bin Abdul Karim itu adalah al-mubasyirat. Beliau sampai-sampai bermimpi ratusan kali bertemu Allah, bermimpi ratusan kali bertemu Rasulullah. Ini kan luar biasa kan? Ini kan al-mubasyirat. Harusnya ini tuh ditunggu-tunggu gitu kan oleh umat akhir zaman gitu kan. Nah, karena kan setelah terputusnya risalah dan nubuah, ya al-mubasyirat itulah penggantinya gitu. Tetapi bagaimana yang terjadi sekarang? Di luaran sana, banyak orang yang menentang dengan mimpi-mimpi yang dialami oleh Said Muhammad Qasim dengan beralasan berpegang kepada dua perkara. Nah, mana dua perkara itu? Ini saya bacakan hadisnya ya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kangjeng Rasul berkata, Inni qad taraktu fikum syai'aini. Sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian dua perkara. Lan tadilu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati akhrajal hakim. Yang mana jika kalian berpegang kepadanya, kepada dua perkara itu, kalian tidak akan tersesat. Dua perkara itu, kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati dan sunnahku, kata Rasul. Nah, seharusnya seseorang yang
pegang teguh kepada dua perkara ini, kepada Al-Quran dan As-Sunnah ini, seharusnya mendukung adanya al-mubasyirat gitu. Seharusnya mendukung kepada mimpi-mimpi yang dialami oleh Said Muhammad Qasim sebagai al-mubasyirat. Bukan menolaknya, bukan menyalahkannya, bukan mentidakbenarkannya. Kenapa? Karena ini dua hadis kan saling mendukung harusnya kan? Saling mendukung harusnya. Bukan malah bertentangan. Ini kan tidak masuk pemahaman ya. Harusnya kan mendukung gitu. Di sisi lain, Kanjeng Rasul berkata kan kepada para sahabat, jangan khawatir setelah tidak ada risalah, setelah terputus nubuah, nanti ada penggantinya al-mubasyirat. Itu kan. Dan Kanjeng Rasul di sisi lain berkata, kalian harus berpegang kepada dua perkara dan kalian tidak akan tersesat. Ini kan saling mendukung harusnya. Ketika seorang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, seharusnya membenarkan adanya al-mubasyirat, bahkan menunggunya gitu. Gitu kan, bukan menyalahkannya. Nah, ini teman-teman ya, ini perlu dipahami ya. Tapi yang terjadi sekarang bagaimana? Nah, seperti itulah. Bahkan sampai-sampai ini di luaran sana ada seseorang ya dengan berkata seperti ini, saya tuh penasaran dengan mimpi-mimpi yang dialami Muhammad Qasim. Kok bisa sih sampai ratusan kali bertemu Allah, ratusan kali bertemu Rasulullah? Nah, menurut saya pertanyaan seperti ini tuh tidak layak gitu, tidak pantas. Karena yang dialami oleh Said Muhammad Qasim itu bukan perkara yang mustahil gitu. Kenapa? Karena ketika kita mempertanyakan kepada seseorang yang bermimpi Allah, bermimpi dengan Rasulullah sampai ratusan kali, terus kita tuh penasaran sampai tidak percaya, berarti kita itu tidak mengimani dan tidak meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha berkehendak dong. Nah, sedangkan ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, la mania, siapapun tidak akan bisa mencegahnya. Begitu teman-teman. Jadi menurut saya, ya, orang yang mengatakan saya penasaran dengan mimpi-mimpi Muhammad Qasim, kok bisa sampai-sampai bertemu Allah ratusan kali, kok bisa sampai-sampai bertemu Rasulullah ratusan kali, itu kan pertanyaan, ya pertanyaan tidak pantas lah gitu, tidak layak, apalagi timbulnya di seorang yang alim ya. Karena kan sama saja tidak mengimani, sama saja tidak meyakini Allah Maha berkehendak. Nah, seperti itu teman-teman ya. Wallahu alam bisawab.